Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiyangku Season 7 episode 27. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini darah yang merupakan dua garis keturunan yang berbeda di tangan Lindong pun mulai bergabung. Ya, itu adalah penggabungan garis naga surgawi dan juga garis anjing naga iblis. Sebuah riak energi samar-samar pun muncul dari penggabungan dua darah tersebut. Tidak lama kemudian, mata Lindong pun menajam dan dia berteriak, "Pengorbanan jiwa!" Dengan cepat dua darah yang sudah bergabung itu melesat ke arah tombak tulang buaya surgawi kuno dan langsung menempel pada tombak tersebut. Sebuah suara menesis kali ini terdengar yang dibarengi dengan darah yang meresap ke dalam tombak tulang buaya surgawi. Tidak lama kemudian muncullah sebuah guratan darah berwarna merah yang menyebar ke seluruh bagian tombak tulang buaya. Suara gemuruh pun terdengar. Tidak lama setelah itu tombak tulang buaya surgawi yang awalnya berwarna putih kali ini menjadi berwarna merah sepenuhnya. Dan tiba-tiba sebuah energi yang sangat kuat dari dalam tombak tulang buaya ditembakkan ke langit. Hal ini membuat semua orang yang melihat menjadi sangat kaget karena mereka merasakan sebuah energi yang sangat mengerikan. Bahkan Liu Bei dan juga Yan Shen juga sedikit terkejut. Namun mereka masih penasaran apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Lindong. Di sisi lain Tianchen terlihat sangat panik. Dia lalu berteriak, "Bocah ini benar-benar sedikit aneh. Jangan beri kesempatan dia untuk menyerang." Tianchen sebenarnya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Lindong. Namun di dalam hati dia merasakan firasat yang tidak enak. Yang kemudian kelompok Tianchen pun mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh mereka dan mulai melakukan serangan pada Lindong. Namun sebelum serangan itu mengenai Lindong, kali ini sosok besar dan tinggi muncul di depan Lindong yang langsung menangkis serangan itu dengan tongkatnya. Ya, itu adalah Xiaoyan. Dia berjuang sendirian untuk menahan serangan gabungan dari tiga penguasa barat laut supaya bisa memberikan waktu untuk Lindong menyelesaikan ritual pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno. Melihat serangan gabungan mereka telah dihancurkan oleh Xiaoyan, kali ini Tianchen pun berteriak, "Kalian bertiga, bocah ini bukan individu biasa dan dia sama seperti Lindong. Jika kita meremehkannya, kemungkinan besar kitalah yang akhirnya akan menyesal." Tianchen mengatakan hal itu karena dia sangat tahu dengan kekuatan dari Xiaoyan. Karena sejatinya, kekuatan Xiaoyan sendiri tidak bisa dilihat hanya dari covernya saja. Tidak lama kemudian Lilang Tian mengatakan pada kelompok Tianchen, "Jika kalian benar-benar tertarik dengan warisan 4 sekte besar misterius, maka kalian harus mengalahkan Lindong terlebih dahulu. Karena di tempat ini, Lilang Tian adalah orang yang sangat paham dengan Lindong. Dulu Lindong bukanlah siapa-siapa, namun sekarang bahkan Lindong telah melampaui Lilang Tian dalam hal apapun. Kemajuan yang mengerikan dari seorang Lindong benar-benar membuat Lilang Tian tidak bisa meremehkan bocah itu. Makanya dia menyuruh 3 penguasa barat laut untuk memusnahkan Lindong lebih dulu daripada membuang energi dengan bertarung melawan Xiaoyan." Mendengar ucapan itu, mata dari Musou dan juga Jiang Shan melirik Lilang Tian dengan acuh tak acuh. Mereka berpikir bahwa meskipun pada saat ini mereka bekerja sama, namun aliansi ini sangatlah rapuh. Jika Lindong benar-benar terbunuh dan bisa mendapatkan kunci kunonya, maka kemungkinan aliansi ini juga akan membunuh satu sama lain demi memperebutkan kunci kuno dari tangan siapapun yang memegangnya. Dan tidak lama kemudian Jiang Shan pun berkata, "Tentu saja, yang terpenting adalah kita menghabisi Lindong." Energi Yuan yang megah pun diaktifkan. Mereka kemudian melesat ke arah Lindong secara bersamaan sambil berteriak, "Kapak pembelah gunung, tinju singa yang liar, tinju 8 tangan kaisar sunyi." Melihat 3 penguasa berat laut melemparkan serangan, Xiaoyan pun tidak tinggal diam. Dirinya kali ini melihat dengan tatapan tajam kemudian berteriak, "Transformasi harimau iblis surgawi." Sebuah energi hitam berputar di tubuh Xiaoyan yang langsung memancar ke udara membentuk harimau hitam raksasa. Tidak lama kemudian harimau besar berwarna hitam itu pun meraung ke arah langit. Yang akhirnya, bang! Aura harimau iblis surgawi bertabrakan dengan 3 pukulan dari penguasa barat laut. Hal ini membuat tubuh Xiaoyan bergetar. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan dari 3 serangan gabungan itu. Saat ini, tubuh Xiaoyan merasakan sakit akibat serangan gabungan. Dia meraung dengan sangat keras sambil masih menahan serangan supaya tidak mengenai Lindong, yang bahkan pada saat ini tubuh Xiaoyan sampai terdorong mundur. Luka di tubuh Xiaoyan pun mulai terlihat dan dia mulai berdarah, namun tetap tidak mau menyerah. Yang pada akhirnya,
Serangan gabungan itu pun mulai memudar. Meskipun Xiaoyan kuat dalam duel 1 lawan 1, namun sekarang dirinya harus menghadapi 3 orang sekaligus yang memiliki level di atasnya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang berat untuk seorang Xiaoyan karena level kultivasinya sendiri masih berada di tahap nirwana pertama. Tidak lama kemudian Tianzhen tersenyum dan dia berkata, "Aku ingin lihat sejauh mana kau bisa menahan serangan gabungan kita selanjutnya." Setelah mengatakan hal itu, Tianzhen kembali menyerang Xiaoyan dan diikuti oleh Li Lantian serta 2 orang yang lain. Kekuatan mengerikan benar-benar mengepung Xiaoyan pada saat ini. Karena tidak mau mati, Xiaoyan pun mengaum dengan keras dan dia mengaktifkan armor hitam di tubuhnya. Setelah itu dirinya pada saat ini memutar-putarkan tongkat besi dan memblokir seluruh serangan gabungan dari 4 orang itu. Karena bagaimanapun juga Xiaoyan tidak mau jika Lindong gagal dalam ritual pemanggilan jiwa buaya surgawi kuno. Menghadapi serangan gabungan ini, tubuh Xiaoyan mulai bercucuran darah. Dia sudah tidak tahan dan kemudian meraung dengan sangat keras. Dan tiba-tiba saja dada dari Xiaoyan pun terkena hantaman energi Yuan, dan dalam sekejap Xiaoyan memuntahkan darah dari mulutnya. Tangan besar dari Xiaoyan mengusap darah di mulut itu dan melihat dengan tatapan tajam ke arah Li Lantian. Kebencian Xiaoyan pada Li Lantian pada saat ini semakin besar. Xiaoyan kemudian berdiri dan ingin menyerang Li Lantian. Namun tiba-tiba saja sebuah tangan menepuk bahu Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, istirahatlah. Serahkan semuanya padaku." Xiaoyan pun kaget. Dirinya kemudian menoleh ke belakang yang ternyata orang yang berbicara itu adalah Lindong. Kegembiraan pun terlihat di raut wajah dari Xiaoyan. Dia lalu bertanya, "Kakak, apakah ritualnya sudah berhasil?" Lindong pun hanya tersenyum dan mengangguk pada Xiaoyan. Dan saat ini, tombak tulang buaya surgawi kuno telah berubah sepenuhnya dari warna putih menjadi warna merah darah. Xiaoyan yang melihat tombak ini merasakan sebuah energi kuno yang sangat mengerikan, yang bahkan Xiaoyan sendiri ketakutan saat dirinya merasakan fluktuasi energi di dalam tombak tulang buaya surgawi yang warnanya sudah menjadi merah darah tersebut. Tiba-tiba saat ini Tianzhen yang sambil melihat tombak tulang buaya surgawi sudah berwarna merah darah. Dirinya kemudian berkata, "Lindong, apakah kamu masih ingin keras kepala saat ini? Cepat serahkan kunci rahasia kuno dan kami mungkin masih bisa mengampuni nyawamu." Lindong yang tidak memiliki ketakutan pada orang-orang itu pun menjawab perkataan dari Tianzhen, "Kalian semua rupanya orang-orang yang senang menyerang orang lain ya." Sesaat kemudian, Lindong melirik ke arah Xiaoyan yang sudah berlumuran darah. Melihat adiknya seperti ini, di dalam hati Lindong pada saat ini muncul niat membunuh yang luar biasa. Dan kini Lindong pun berkata, "Karena kalian telah menyerang adikku, maka saat ini giliranku menyerang kalian semua." Tangan Lindong pun perlahan meraih tombak tulang buaya surgawi di depannya. Setelah itu, dia dengan keras memukulkan tombak tulang buaya surgawi ke tanah. Riak energi liar dan kuat saat ini muncul dari tanah yang dipukul oleh Lindong. Samar-samar ada raungan kuno yang menyebar. Hal itu menyebabkan jantung semua orang berdebar. Ekspresi Liu Bei dan Yansen terlihat sangat serius pada saat mereka melihat ke arah tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Di sisi lain, Tianzhen juga merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Dia sedikit ketakutan, lalu berteriak, "Bunuh Lindong sekarang juga!" Dengan cepat, 4 orang pada saat ini melesat ke arah Lindong. Melihat mereka mulai bergerak, mata Lindong pun menajam dan dia mengatakan, "Keluarlah, buaya surgawi kuno." Seketika tombak tulang buaya surgawi menyala berwarna merah dan kemudian memuntahkan energi yang besar dari dalamnya seperti gunung Merapi yang meletus. Energi tersebut melesat ke arah langit dan mulai membuat seluruh langit di tempat ini berubah menjadi warna merah darah. Hal ini membuat orang-orang panik dengan apa yang akan terjadi karena mereka merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak lama kemudian suara mengaum pun terdengar dan riak menakutkan mulai turun dari langit. Li Lantian dan juga 3 penguasa barat laut pada saat ini terlihat sangat panik. Karena dari riak itu, mereka merasakan sebuah kekuatan yang setara dengan puncak nirwana level 3. Bahkan Liu Bei dan Yansen juga sangat terkejut ketika melihat sosok raksasa muncul dari langit. Mereka lalu berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Lindong sebenarnya masih memiliki kartu truf yang sangat kuat." Tidak lama kemudian keluarlah sosok raksasa yang membawa aura kuno yang mengerikan.
dan turun dari langit yang berwarna merah darah. Melihat hal itu, semua orang pun terlihat sangat ketakutan, karena pada saat ini sosok yang keluar itu adalah buaya raksasa berwarna merah darah setinggi 100 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya berdarah, dan terdapat lapisan tebal pelindung darah menutupi tubuh raksasanya, seolah-olah itu adalah baju besi yang tebal sekaligus senjata untuk melakukan pembantaian. Di kepala buaya itu ada tanduk berwarna hitam pekat yang seolah bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu serangan saja. Ya, ini adalah jiwa dari buaya surgawi kuno yang pada saat ini telah berhasil dibangkitkan oleh Lindong dengan gabungan dua darah dari garis naga surgawi dan garis anjing naga iblis. Melihat buaya itu, Tianzhen dan dua orang lainnya pun tercengang. Mereka pun berkata, "Apa itu?" Dalam hati mereka merasakan sesuatu yang sangat mengerikan yang mengandung bahaya yang sangat besar. Raut wajah dari Lilantian, Tianzhen, Jiangsan, dan juga Musou pun menjadi pucat karena merasa bahwa kekuatan buaya itu lebih kuat dari mereka semua. Bahkan dalam hati, Lilantian berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Kegilaan dan juga frustasi kembali muncul di hati Lilantian. Dirinya sudah menyusun rencana serapi mungkin untuk menghancurkan Lindong. Namun melihat buaya surgawi kuno itu, seolah kekuatan gabungan ini hanya seperti seekor lalat yang ingin melawan burung elang. Awalnya Lilantian berpikir bahwa dia bisa menggunakan kunci rahasia kuno sebagai alasan untuk meminjam kekuatan yang lain dan menghabisi Lindong di ruang harta karun kuno ini. Namun dia tidak menduga bahwa Lindong benar-benar menghancurkan rencananya. Saat ini Tianzhen, Musou, dan juga Jiangsan baru sadar kenapa Lindong tidak takut sama sekali dengan kekuatan gabungan ini. Rupanya Lindong memiliki kartu traf yang bisa menekan mereka. Di sisi lain, Liu Bei berkata, apakah itu adalah buaya surgawi kuno? Dan junior dari Liu Bei pada saat ini mengatakan, bagaimana mungkin Lindong bisa memanggil buaya surgawi kuno? Ada desas-desus bahwa binatang iblis yang ganas ini dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat kuat pada zaman kuno. Liu Bei pun menjawab perkataan dari juniornya, itu bukan buaya surgawi kuno yang asli, tapi itu adalah jiwa buaya surgawi kuno yang tersisa. Jika itu benar-benar buaya surgawi kuno, maka kita tidak perlu ikut perang 100 kekaisaran ini, karena begitu makhluk itu muncul di tempat ini, tidak ada yang akan berani bertarung dengannya. Bahkan orang-orang dari kerajaan super juga pasti tidak akan berani sembarangan melawan buaya surgawi kuno. Mu Hongling kemudian menimpali, bahkan jika saat ini yang muncul hanyalah jiwa dari buaya surgawi kuno, namun itu dianggap cukup kuat. Aku ingin tahu dari mana Lindong mendapatkannya. Meskipun Mu Hongling tampak biasa saja, namun di dalam hati dirinya benar-benar terkejut. Sesaat kemudian Liu Bei tertawa kemudian mengatakan, "Haha, sudah kukatakan bahwa Lindong itu bukanlah orang sembarangan." Tianzhen dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan Lindong hanya dengan mengeroyoknya. Namun mereka tidak menyangka bahwa tiang besi ini lebih sulit diatasi daripada perkiraan mereka. Pada akhirnya, tiang besi itu malah akan melukai diri mereka sendiri. Mu Hongling pun mengangguk mendengar ucapan dari Liu Bei. Sambil melihat Lindong, Mu Hongling pun berkata dalam hati, mungkin Lindong hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah, tapi hal-hal yang dia lakukan adalah hal-hal yang bahkan para ahli dari kerajaan peringkat tinggi tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba kini Lindong pun berkata, jika kalian sudah selesai terkejutnya, sekarang kalian bisa merasakan seranganku. Mendengar kata-kata itu, ekspresi dari kelompok Lilantian menjadi sangat pucat. Dan tidak lama kemudian, cakar dari buaya surgawi kuno mulai berayun pada kelompok Lilantian dan juga Tianzhen. Sebuah aura mengerikan dari cakar itu bahkan sampai menimbulkan bekas di udara yang dilalui cakaran buaya surgawi. Saking cepatnya ayunan cakar, bahkan kelompok Tianzhen hanya seperti melihat seberkas cahaya meluncur. Dan dengan cepat, kelompok Tianzhen pun mengeluarkan energi Yuan di tubuh mereka dan langsung membentuk perisai emas nirwana. Lilantian yang tidak bisa membuat perisai emas pun juga mengaktifkan tubuh emas nirwana sampai batas maksimal. Tidak lama kemudian, cakar buaya surgawi kuno itu pun membentur perisai emas. Hal ini membuat kelompok Tianzhen terlihat ketakutan. Beberapa saat kemudian perisai emas nirwana hancur lebur dan terdengarlah sebuah ledakan yang besar. Dan pada saat ini, 4 sosok manusia terlempar dengan cepat dari dalam ledakan. Mereka pun terlempar sampai ke ujung altar kuno dan masih berusaha menstabilkan diri supaya tidak tumbang.
Dan tiba-tiba saja kelompok Tianchen dan juga Li Langtian itu memuntahkan darah dari mulut mereka. Wajah mereka berempat menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Semua orang kali ini terdiam melihat 3 penguasa barat laut yang dianggap sebagai orang yang luar biasa, yang bahkan memiliki kualifikasi untuk menerobos nirwana ketiga, pada saat ini tidak berkutik di hadapan buaya surgawi kuno yang telah dipanggil oleh Lindong. Mata kelompok Tianchen sekarang melihat ke arah Lindong dan dalam hati mereka dipenuhi dengan kengerian terhadap bocah itu. Melihat kelompok Tianchen sudah terluka parah, Lindong pun berkata, "Aku tidak akan membunuh kalian jika kalian segera pergi dari tempat ini." Namun Tianchen yang masih tidak terima jika dirinya harus mengakui kekalahan, dia pun berteriak, "Lindong, aku kenal dengan orang-orang dari Kekaisaran Gan Besar. Aku tidak percaya bahwa kamu berani membunuhku." Mendengar ucapan dari Tianchen itu, semua orang menjadi heboh dan mengatakan, "Apa? Kekaisaran Gan Besar? Bukankah itu adalah kerajaan super?" Tianchen ini sebenarnya kenal dengan mereka. Di sisi lain, Lindong tidak peduli dengan siapa Tianchen bersekutu. Dengan mata yang penuh kemarahan, Lindong pun mengatakan, "Aku tidak ingin mengulangi kata-kataku lagi." Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi kuno sekali lagi mengulurkan cakarnya yang berwarna merah darah. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan keluar darinya. Melihat hal ini, ekspresi Tianchen menjadi sangat ketakutan dan dia berkata, "Beraninya kau, Lindong." Karena Tianchen merasakan niat membunuh yang luar biasa dari Lindong. Dia tahu jika dirinya terus maju maka Lindong pasti akan benar-benar membunuhnya. Dan tiba-tiba saja Musou dan juga Jiang Shan mereka berdiri lalu berkata, "Lindong, tidak ada sesuatu di dunia ini yang abadi. Hari ini aku akan mengakui kekalahanku. Namun di masa depan aku akan membalas dendam atas perbuatanmu hari ini. Anggap saja dirimu sekarang sedang beruntung dan tunggu pembalasan dari kami." Setelah mengatakan hal itu, Musou serta Jiang Shan langsung kabur dari tempat ini, daripada mereka terus melawan Lindong yang pada akhirnya membuat mereka tewas di tempat ini. Ekspresi dari Tianchen pun menjadi sangat jelek ketika dia melihat Musou dan juga Jiang Shan kabur. Kini pikiran Tianchen benar-benar buntu. Semua orang yang melihat adegan ini pun terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya Lindong mampu menekan penguasa barat laut sampai seperti ini. Dan di dalam benak mereka semua, nama Lindong pun dimasukkan dalam daftar orang yang tidak mudah untuk disinggung. Sesaat kemudian, Tianchen berdiri. Dia melihat ke arah Lindong dan dipenuhi dengan kemarahan lalu berkata, "Lindong, ingatlah, urusan kita belum berakhir." Setelah mengatakan hal itu, Tianchen pun langsung kabur karena dia juga tidak mau mati di tempat ini. Melihat 3 penguasa barat laut sudah kabur, ekspresi Li Langtian menjadi sangat jelek dan dia kali ini berpikir untuk kabur saja. Karena sudah tidak mungkin untuk melawan Lindong sendirian. Namun pada saat Li Langtian akan bersiap untuk kabur, senyum sedikit es pun terlihat di wajah Lindong. Dia melihat Li Langtian dan berkata dengan nada yang mengandung niat membunuh yang menakutkan, "Li Langtian, mereka bertiga bisa pergi dari tempat ini, tapi dirimu jangan harap bisa kabur." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar membunuh Li Langtian di tempat ini dan mengakhiri permusuhan mereka? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprosop.